Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur karena alhamdulillah bisa kita melaksanakan pembelajaran lagi meskipun secara daring atau secara online. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik? Semoga sehat semua. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam keadaan yang semua dunia merasakan, yaitu pandemi COVID-19. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan bagi setiap muslim. Sholat akan membawa banyak hikmah dan terasa indah jika dilakukan secara berjamaah. Seseorang yang melakukan sholat berjamaah berbaris secara rapi, mematuhi apa yang diapa-apakan oleh imam, tidak dibedakan statusnya, kaya, miskin, dan sebagainya. Akan tetapi menyatukan satu tujuan, yaitu tujuan kita kepada Allah, tujuan kita menyembah Allah. Dalam hal ini yang kita akan bahas adalah temanya indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah yang pengertiannya sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah satunya menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum. Sholat berjamaah itu bisa dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Kalau kita hanya ada 2 orang juga sudah sah, satu jadi imam, satu jadi makmum. Tetapi ketika itu dilakukan oleh lebih dari 2 orang, itu menjadi lebih baik. Dasar-dasar hukum yang menjelaskan tentang sholat berjamaah dan keutamaannya. Yang pertama diterangkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat yang berbunyi warka'u ma'ar raki'in bisa kita artikan bertunduklah bersama orang-orang yang tunduk kepada Allah. Seperti itu kita bisa artikan seperti itu. Dasar hukum yang kedua adalah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Seseorang yang melaksanakan sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat dibanding dengan orang yang tidak berjamaah atau sholat sendirian. Dan apa saja syarat-syarat sah melaksanakan sholat berjamaah? Yang pertama adalah makmum harus berniat menjadi makmum. Nah, makmum itu tidak boleh niat menjadi imam karena
syaratnya berjamaah adalah ada makmum dan ada imam. Kok ketika makmum berniat menjadi imam itu tidak sah. Yang kedua, niat berjamaah. Niat berjamaah dilakukan pada saat takbiratul ihram. Ketika kita akan melaksanakan jamaah, imam sudah takbiratul ihram, baru diikuti oleh makmum untuk niat berjamaah. Nah, niat itu dibarengi dengan takbiratul ihram pertama. Takbiratul ihram dengan niat misalkan kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah, ya kita lakukan takbir bersama dengan niat kita. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Yaitu syarat sah yang kedua, niat berjamaah dilakukan pada saat takbiratul ihram. Yang ketiga, makmum harus mengetahui perpindahan rukun yang dilakukan imam. Seorang makmum harus teliti, harus konsentrasi dengan perpindahan atau yang dilakukan oleh imam. Ketika imam setelah takbiratul ihram terus membaca doa iftitah, setelah doa iftitah membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu makmum mengetahui satu persatu perpindahan rukun imam. Makmum harus tahu. Yang selanjutnya, makmum harus menyesuaikan dengan imamnya. Maksudnya apa? Dalam melakukan atau meninggalkan sunat-sunat sholat yang jika tidak menyamai imamnya akan menyebabkan terjadinya perbedaan yang mencolok antara gerakan imam dan makmum. Misalnya, jika imam melakukan atau meninggalkan sujud tilawah, maka makmum harus mengikuti imam. Harus menyesuaikan dengan imam. Terus yang selanjutnya, posisi makmum tidak boleh berada di depan imam. Sebagai seorang makmum itu memang lazimnya diibaratkan seperti seorang rakyat yang dipimpin oleh pemimpinnya. Seorang makmum juga seperti itu. Makmum itu berada di belakang imam karena imam adalah pemimpin. Imamnya di depan, makmumnya di belakangnya. Tidak boleh makmum berada di depan imam. Yang selanjutnya, makmum tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam. Ya, makmum tidak boleh mendahului ketika imam akan sujud, masih akan sujud. Terus makmum mendahului sujud terlebih dahulu, itu tidak boleh. Dan terlambat juga tidak boleh. Ketika makmum setelah membaca sebagian surat setelah surat Al-Fatihah, imam rukuk. Ternyata si makmum ini belum rukuk sampai imam kembali atau i'tidal. Nah, itu yang dinamakan makmum yang telat, dan ada juga makmum yang selalu mendahului pergerakannya imam. Itu tidak boleh. Lebih mendahului tidak boleh, terlambat juga tidak boleh. Harus beriringan bersama dengan makmum. Yang berbentuk gerakan, bukan ucapan secara berurutan. Sedangkan bersamaan dengan imam hukumnya ada 5. Yang pertama adalah hukumnya haram. Haram dapat membatalkan sholat, yaitu bersama dengan imam dalam takbiratul ihram. Ketika kita
makmum tidak boleh mendahului atau terlambat itu ada 5 hukum. Yang pertama, haram ketika membersamai takbiratul ihramnya imam. Yang kedua, hukumnya sunnah membaca amin bersama dengan aminnya imam. Walau dolin, imamnya berbunyi amin, makmumnya bersama membunyikan amin, itu sunnah dilakukan. Yang ketiga, makruh dapat menghilangkan keutamaan jamaah jika dilakukan dengan sengaja, yaitu bersamaan dengan imam dalam melakukan rukun-rukun fi'li dan salam. Rukun fi'li itu adalah rukun secara pekerjaan. Secara pekerjaan maksudnya seperti melaksanakan ruku, sujud di antara duduk di antara 2 sujud. Itu namanya rukun rukun fi'li. Ketika makmum mendahului atau terlambat, itu makruh, bisa menjadikan keutamaan sholat hilang. Terus yang keempat, wajib, yaitu jika makmum mengetahui bahwa kalau tidak membaca Fatihah bersama imam maka ia akan tertinggal 2 atau 3 rukun dan imam yang menyebabkan batalnya sholat. Ketika imam sudah membaca Fatihah, terus imam sudah rukuk dan imam sudah iktidal, ternyata makmum masih tetap berdiri dan belum membaca Fatihah. Nah, itu wajib bagi makmum untuk mengulangi 1 rakaat rukun yang ditinggalkan. Terus yang kelima, hukumnya mubah, boleh, yaitu di selain hal-hal yang disebutkan di atas. Seperti membaca iftitah meskipun tidak terdengar, doa iftitah meskipun tidak terdengar dibaca bersamaan dengan imam, itu boleh. Imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Nah, ini syarat sahnya yang selanjutnya adalah imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Seperti contohnya kita berjamaah di masjid, di musola dan lain sebagainya, ya. Yang selanjutnya syarat sahnya adalah memiliki keyakinan bahwa sholat imamnya sah. Ketika seorang makmum kok mempunyai keyakinan sholat imamnya tidak sah, berarti jamaahnya menjadi tidak sah. Nah, makanya seorang makmum harus mengetahui bahwasannya sholat yang dilakukan oleh imam itu sah. Yang selanjutnya, tidak boleh bermakmum pada perempuan jika makmumnya laki-laki. Seorang perempuan itu tidak boleh menjadi makmum bagi laki-laki, tetapi laki-laki ketika menjadi imam bagi orang perempuan itu boleh, dan orang perempuan menjadi imam bagi orang perempuan juga itu boleh. Sama jenisnya, perempuan sama perempuan boleh menjadi imam, kalau perempuan laki-laki tidak boleh menjadi imam, tetapi laki-laki menjadi imamnya perempuan itu boleh. Yang selanjutnya, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang menjadi makmum. Ini sudah jelas ini. Ketika ada seorang yang sedang berjamaah, ada makmumnya, 1 menjadi imam, 2 menjadi makmum, sudah melaksanakan sholat jamaah mendapat 2 rakaat, ternyata ada orang yang menyusul.
menyusul yang seharusnya berada di barisan makmum, ternyata di belakang makmum. Dalam istilahnya biasanya dikasih isyarat dengan dipegang pundaknya oleh seorang yang mau menjadi makmum. Tetapi itu tidak boleh dilakukan ketika kita bermakmum kepada orang yang masih makmum. Nah, itu tidak boleh. Pengertiannya imam dan adab-adabnya. Orang yang memimpin sholat berjamaah disebut imam. Sebagai imam hendaknya memenuhi adab-adab sebagai imam. Di antaranya yaitu orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafal surat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Adabnya yang pertama adalah orang yang fasih membaca Al-Qur'an atau orang yang banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang lebih paham tentang agama dan memiliki akhlak yang baik. Menjadi imam diharuskan untuk orang yang mengerti tentang bagaimana agama dan memiliki perilaku yang baik. Yang selanjutnya, imam adalah orang yang mengerti seluk-beluknya sholat, tata caranya sholat, rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, itu sudah dia kuasai, berarti sudah berhak menjadi imam. Yang selanjutnya, orang yang lebih tua di antara jamaah. Kok ada suatu keluarga, ada ayah, anak, ibu, dan keponakan, yaitu yang diambil yang lebih tua, yaitu ayahnya yang menjadi imam. Terus yang selanjutnya, imam sebaiknya mengetahui keadaan atau kondisi makmum. Imam harus tahu keadaan atau kondisi makmum. Kok di salah satu suatu kampung, di situ mayoritas adalah pedagang. Ketika kita melaksanakan sholat, itu harus kita kondisikan dengan makmumnya. Kalau di situ wilayahnya orang pedagang, kita harus lebih agak cepat untuk melakukan sholat, karena masih banyak yang diurusinya. Seperti tokonya tadi tidak ditutup atau dan yang lain sebagainya, harus mengkondisikan dengan makmumnya. Seorang imam harus mengkondisikan dengan makmumnya. Yang selanjutnya, imam memperhatikan shaf barisan makmum dan mengingatkan kepada makmum untuk meluruskannya. Nah, itu adabnya. Biasanya makmum sebelum melaksanakan sholat menoleh ke belakang, melihat makmum dan mengatakan, sufu bakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamami sholat. Luruskan barisan, karena lurusnya barisan adalah keutamaan sholat. Yang selanjutnya, imam bukan orang yang dibenci jamaah. Itu sangat penting sekali, karena ketika kita menjadi makmum, kita bermakmum kepada orang yang kita benci, itu tidak sah sudah. Jamaah kita sudah tidak sah, sholat kita sudah tidak sah, karena kita pertama kali melihat imamnya saja sudah benci. Mencari imam harus yang tidak dibenci oleh jamaah. Yang selanjutnya, mengerjakan kewajiban dan kesunatan sering mungkin.
imam harus lebih sering melakukan kesunahan-sunahan, sholat ba'diyah, sholat qobliyah ba'diyah, dan sholat-sholat yang lainnya. Terus yang selanjutnya, mengeraskan suaranya di setiap takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intikal. Ketika melaksanakan sholat, imam harus mengeraskan suaranya. Kok ketika sholat zuhur yang dikeraskan adalah takbirnya, baik takbir yang pertama ataupun takbir intikal atau takbir perpindahan. Yang selanjutnya, memanjangkan sholatnya di rakaat pertama. Ini berlaku ketika pada awalnya ia sholat sendirian, lalu bersifat bahwa akan ada orang yang akan bermakmum pada dirinya. Ketika kita melaksanakan sholat sendirian, itu terserah kita, mau 1 rakaat 1 jam tidak masalah. Tetapi ketika kita istilahnya kok baru ada datang orang menjadi makmum, kita harus ubah niat kita dari yang pertama itu berlama-lamaan ketika sholat, harus kita ubah dengan sewajarnya. Yang selanjutnya, memperlama rukuk dalam rakaat terakhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada makmum yang baru datang atau makmum masbuk merukukkan, melamakan rukuk yang terakhir ketika kita sholat untuk memberikan kesempatan bagi makmum yang baru datang atau makmum masbuk agar memperoleh hitungan rakaat, yaitu pembahasan kita tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Pembahasannya adalah sholat berjamaah. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.